Institut Media Digital MTech. Pada saat ini saya mengambil jurusan DMA alias Digital Media Advertising. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya berkomunikasi dengan keluarga. Sebenarnya sejujurnya komunikasi saya bersama keluarga itu sangat tidak baik ya, karena ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu saya jarang pulang, dan kedua itu emang keluarga saya itu jarang untuk open berkomunikasi, sehingga saya lebih sering untuk berkomunikasi dengan nenek saya. Biasanya itu saya untuk berkomunikasi dengan papa saya atau bokap saya melalui nenek saya, jadi saya melibatkan pihak ketiga. Nah, dengan saat ini saya juga masih mencari tahu penyebab utama kan kenapa kita itu susah komunikasi dan susah bersosialisasi secara langsung. Saya tetap masih mencoba mencari tahu, dan saya akan berusaha terus untuk selalu berkomunikasi secara konsisten, dan saya menggunakan waktu timing yang pas untuk saya berkomunikasi. Namun yang saya rasa sampai saat ini itu komunikasi saya sama bokap saya atau nyokap saya itu masih tetap terjalan, dan menurut saya masih banyak banget yang harus kita sama-sama kita perbaiki. Karena sampai saat ini saya merasa komunikasi saya ini belum ada perubahan gitu. Nah, makanya kenapa saya pribadi sering berkomunikasi sama nenek saya, karena saya pribadi pertama lebih enjoy dan lebih nyaman, dan kedua itu karena nenek saya pun selalu open untuk berkomunikasi sama saya dan selalu kayak ya welcome gitu, apapun yang kita omongin itu ya nyambung aja. Sedangkan saya sama bapak saya pun sangat jarang sih ya, sangat mungkin bisa terhitung jari untuk kita berkomunikasi sehari itu berapa kali. Ya emang sejak dari kecil pun saya pun jarang ngomong langsung gitu atau berbicara kayak kita punya waktu khusus untuk kita berkomunikasi bareng gitu ya, tidak ada. Maupun ke nyokap saya pun juga sama, tidak ada kayak waktu untuk kita berkomunikasi bareng, menanyain tentang mungkin nama saya apa di sekolah dan saya ngapain aja, itu nggak ada. Kita nggak pernah berkomunikasi secara seperti itu. Jadi komunikasi saya ini ya seperlunya aja untuk menanyain kayak ya di ending itu lah ya. Cuman saya berharap komunikasi saya itu akan segera membaik dengan cara saya pendekatan secara baik dan etikat konsisten saya untuk selalu bisa perlahan memperbaiki komunikasi saya. Sekian mungkin dari saya untuk masalah komunikasi dengan keluarga. Selama ini, di antara kamu pasti membaca atau melihat berita atau video yang kontennya ternyata hoax alias tidak benar. Coba ceritakan berita atau konten apa dan bagaimana sikap kamu setelah menonton tayangan hoax itu. Yang saya lihat sih emang banyak beredar di Indonesia ini, tepatnya banyak berita hoax yang apa ya, yang mungkin salah informasi atau menyimpang. Nah, sikap saya gimana cara menyikapinya? Pertama yang pastinya itu sebelum saya baca berita tersebut, saya mencari berita lain di artikel yang lainnya, pastinya untuk memastikan lagi kebenaran atau faktanya yang terjadi sebenarnya. Yang kedua juga, saya nggak langsung asal sebar aja, asal share ke teman-teman atau yang lain. Yang kembali lagi ke poin pertama, saya memastikan dulu itu beritanya itu benar atau tidak, dan kedua dari portal-portal terpercaya atau artikel-artikel terpercaya. Ketika emang benar faktanya seperti itu, baru saya berani meng-share atau membagikan video tersebut ke teman-teman yang lain. Dan yang ketiga yang saya gimana cara saya menyikapinya, saya menandain. Jadi ketika saya membaca portal tersebut atau artikel tersebut, misalnya saya membaca pertama dan saya udah telusurin segala macam itu berita yang hoax, saya lihat lagi nih berita selanjutnya. Ketika yang dikeluarkan beberapa kali berita tersebut hoax terus yang dikeluarkan, saya akan memblacklist dari diri saya pribadi untuk tidak membaca dari media tersebut.
karena menurut saya itu berbahaya, dan saya akan biasanya itu membuat komentar yang bisa kita komentarin di artikel tersebut supaya orang lain juga tidak terpengaruh atau tidak asal share gitu. Jadi secara nggak langsung juga kita mengedukasi juga ke orang lain, dan pastinya juga pertama juga dari segi ruang lingkup yang kecil dulu kita mencoba untuk mengedukasi gimana sih caranya supaya kalian itu bisa membedakan hoax atau fakta. Nah dari situ aja udah bisa kita lihat dampaknya itu sangat besar sekali, karena sesuatu berita kebohongan atau hoax yang beredar itu dampaknya itu sangat besar banget walaupun secara tidak langsung. Jadi buat teman-teman, saya berharap bisa untuk memilah-pilih berita-berita yang beredar di artikel tersebut, dan saya berharap berita-berita yang dikeluarkan oleh berbagai media, saya berharapnya bisa apa yang terjadi di lapangan itu yang kalian beritakan. Jangan kalian tambah-tambahin ataupun kurang-kurangin. Ya semoga berita-berita atau artikel yang ada di Indonesia atau di semua media bisa beredar sesuai dengan faktanya, seperti itu. Berdasarkan teori kultivasi, setiap tayangan televisi yang dilihat berulang-ulang dalam waktu alam akan mempengaruhi penonton. Nah, tayangan atau penonton apa, atau film, atau program, atau iklan apapun yang pernah kamu lihat atau mempengaruhi pikiran, pendapat, atau tindakan kamu? Coba ceritakan. Nah, saya ada satu pengalaman menonton sebuah film atau jadi film ini tuh bertemakan film dokumentasi. Nah, yang berjudul itu Planet Earth. Nah, film ini itu bercerita membahas utamanya itu kepada keindahan lingkungan, tentang kehidupan satwa, dan tantangan lingkungan akibat aktivitas manusia. Nah, setelah saya menonton film ini, saya mulai sadar betapa pentingnya dan menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Dengan tayangan ini juga mata saya itu bisa terbuka tentang dampak yang nyata gitu. Jadi dampak nyata itu kayak dampak nyata tentang perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap habitat satwa liar gitu. Nah mungkin setelah saya menonton film ini, saya ada melakukan beberapa tindakan kecil ya, seperti mulai menggunakan tumbler untuk minum dan mengurangi plastik yang sekali pakai. Itu ternyata hal kecil yang kita lakukan itu sangat besar gitu potensinya, dan itu mempengaruhi lingkungan. Dan kedua juga saya mulai memilah-milih sampah, jadi sampah organik dan non organik itu saya udah mulai mencoba masih berusaha untuk kita pilih-pilihin sehingga bisa diolah, dan sampah itu bisa langsung kayak bisa ditentukan ini tuh sampah yang bisa didaur ulang kah atau bukan gitu. Dan ketiga itu saya udah mulai juga menanam pohon, seperti kita mulai dari sekitaran rumah itu kita mulai tanamin pohon-pohon, sehingga karbon dioksida itu udah mulai berubah dan udara di sekitar pun mempengaruhi karena adanya tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah dengan cara ini setelah kita nonton, kita akan menambah banyak wawasan banget tentang betapa pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan. Dan dari saya pribadi, saya melakukan untuk diri saya dulu. Saya mulai dari diri saya, dan setelah menurut saya sudah cukup, saya mulai bercoba untuk mengedukasi ke orang lain atau teman-teman sekitar kita. Ya paling gitu. Dengan kemajuan teknologi internet, kekuatan media makin mampu mendekatkan peristiwa yang terjadi di mana saja ke dalam lingkungan audiens. Coba jelaskan menurut pandangan kamu dan berikan contoh. Nah, kenapa kita bisa bilang sekarang itu dengan adanya internet, media itu bisa lebih jadi inklusif? Karena kita itu bisa mengakses berita dan tepatnya media itu bisa mendapatkan berita dari audiens atau dari penonton. Jadi sekarang itu
kita bisa membuat media itu menjadi lebih eksklusif dan bisa menjadi lebih real time pastinya. Nah, sekarang juga keuntungan ada internet, audiens itu nggak hanya cuman menonton, tapi audiens juga bisa menjadi dan bisa banget untuk berpartisipasi untuk menjadi wartawan secara nggak langsung dengan memberikan berita dalam segala peristiwa. Karena kita dengan adanya internet ini, antara kejadian atau misalnya sebuah kecelakaan dan lain-lain, nah perbedaan waktu itu dengan adanya internet hanya berbeda dengan beberapa menit aja. Sedangkan kalau misalnya zaman dulu sebelum ada internet, itu pastinya itu kan ada wartawan dulu yang harus olah TKP dan mencari tahu kejadian peristiwanya. Sehingga dengan adanya internet ini kita bisa mengakses lebih mudah ketika kita dapat berita dan kita langsung bisa siarkan ke media tersebut. Ya, makanya itu adalah sebuah keuntungan besar untuk media. Dengan adanya internet ini dapat memudahkan media, terutamanya bisa dari segi audiens pun menguntungkan, dari media pun menguntungkan, karena sama-sama kita bisa mendapatkan berita-berita terupdate yang terbaru secara real time. Komunikasi antar pribadi sangat efektif dalam mempengaruhi sikap dan perilaku karena sifatnya interaktif, sehingga saling pengertian lebih mudah dicapai. Nah, coba jelaskan pengalaman kamu saat kamu melakukan komunikasi pribadi atau dengan siapapun, bisa teman, pacar, kolega, bisnis, dan lain-lain, atau dan lawan bicara Anda, kemudian memahami dan mengikuti arahan Anda. Jelaskan pengalaman pribadi masing-masing ya. Oke, sebelumnya dalam pekerjaan itu saya biasa menjadi talent koordinator. Apa sih talent koordinator itu? Talent koordinator itu adalah orang yang mengatur jalannya acara, dialognya untuk para pemain, dari pemain utama, habis itu supporting talent, main talent, supporting talent, dan sampai extras bahkan figuran. Itu kebetulan kerjaan saya sehari-hari. Nah, posisi ini saya pernah mempunyai pengalaman, ada satu pemain baru yang dia itu bukan basicnya untuk syuting di sinetron, dan ketika kita melakukan syuting reka adegan itu, di saat kita syuting itu dia itu lupa dialog, dan udah berulang-ulang kali kita coba kita ulang-ulang terus, kita coba kasih kesempatan untuk dia menghafal lagi, dan dia masih tetap nggak bisa. Nah, setelah dia mencoba menghafal, saya mencoba untuk melakukan pendekatan ke pemain tersebut, atau biasa kita sebut talent tersebut. Nah, kesulitannya di mana dan ada kendala apa? Ternyata itu dia itu lebih tidak bisa menganalisis. Jadi tidak bisa, karena di dalam skenario itu tulisan itu kan berbelit ya, sehingga saya sebagai seorang talent koordinator jadinya itu saya itu harus menjelaskan lebih detailnya ke mereka. Menurut saya sih sangat bagus untuk kita melakukan komunikasi pribadi, karena dengan adanya komunikasi pribadi ini seseorang itu bisa lebih bisa mengartikan gitu. Nah, dengan cara yang saya tadi bilang, melakukan pendekatan, dan kedua itu saya mendukung dia. Nah, setelah kita syuting dan waktunya itu udah habis, kebetulan itu kemarin itu lagi posisi break, jadi ada waktu lumayan untuk dia itu menghafal dan kita itu ngobrol banyak. Setelah waktunya habis dan dia syuting, ternyata dia itu lancar banget, bahkan nggak ada jeda sama sekali yang bikin yang membuat kelihatan dia gugup, dan actingnya pun sangat natural banget. Jadi dengan adanya komunikasi pribadi ini benar-benar mempengaruhi, menurut saya seperti itu.